Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ingat, jangan lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita dapat. Karena dengan bersyukur kita bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini ya teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai silabus tentang praktikum teknologi formulasi sediaan cair dan semi solid. Iya, apa sih mata kuliah praktikum teknologi formulasi sediaan cair dan semi solid? Lalu apa saja nanti materi dan sediaan yang kita buat dan kita coba praktekkan? Lalu apa saja yang kita butuhkan untuk mendukung praktikum ini, dan juga bagaimana nanti kita harus menyiasati agar bisa menempuh mata kuliah ini dengan hasil yang baik dan memuaskan tentunya. Maka dari itu jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman, dan juga support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ya, dan juga nyalakan loncengnya. Like video ini dan share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi ya, mari kita langsung ke pembahasannya. Ya, pertama kita bahas tentang deskripsi singkat mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini seperti apa? Ternyata mata kuliah ini membahas tentang praktikum sediaan non solid yang terdiri atas sediaan liquid. Entah itu nanti bisa sirup, eliksir, suspensi maupun emulsi, dan juga sediaan semi solid. Contohnya ada salep, pasta, gel, dan juga krim, suppositoria gitu ya. Dan tentunya nanti beserta dengan evaluasinya atau uji mutu fisik sediaannya ya teman-teman. Iya, dari sini mungkin kalian sudah ada sedikit gambaran ya, apa saja nanti yang akan kita perbuat dalam praktikum mata kuliah ini ya teman-teman. Iya, biasanya praktikum sediaan semi solid dan cair ini disajikan dalam bentuk satu SKS ya teman-teman. Kalau praktikum berarti setiap pertemuan 1 kali 170 menit ya. Lalu biasanya ditempuh pada semester 4 atau mungkin 5 atau mungkin 6 ya teman-teman. Biasanya beriringan atau berdampingan dengan mata kuliah teori teknologi formulasi sediaan semi solid dan liquid. Iya, lalu untuk mata kuliah ini nanti hampir sama dengan praktikum yang lainnya ya. Pasti ada post test atau pre test ya teman-teman, dan juga nanti ada juga evaluasi lainnya mungkin dari dosen kalian yang memberikan tugas makalah gitu ya. Iya, karena nanti kita mencoba untuk membuat suatu sediaan yang biasanya didasarkan oleh jurnal penelitian ya. Jadi nanti kalian siap-siap menyiapkan jurnal penelitian tentang apa yang akan dibahas atau dipraktekkan. Lalu untuk capaian pembelajarannya, diharapkan setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu mempraktekkan teori formulasi dan kontrol kualitas sediaan non solid yang terdiri dari sediaan liquid, sirup, eliksir, suspensi maupun emulsi, dan sediaan semi solid, yaitu salep, pasta, gel, krim, dan suppositoria dengan baik. Iya, jadi diharapkan setelah kalian menempuh mata kuliah ini, nanti di akhir kalian bisa menguasai semua ini ya teman-teman, atau setidaknya kalian memiliki experience dalam proses pembuatan ini ya teman-teman. Mungkin nanti kalian ingin kembangkan lagi atau perdalam lagi di skripsi atau KTI kalian juga bisa ya. Selain itu juga nanti sebagai dasar kalau kalian mungkin bekerja di industri farmasi maupun kosmetik atau industri obat tradisional juga ya teman-teman. Lalu untuk materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan kira-kira dibahas dalam satu semester ini, dalam tentunya dalam kurikulum kalian masing-masing ya.
Mungkin saja bisa sedikit berbeda, tetapi saya yakin bahwa kurang lebih nanti akan seperti ini dan hampir pastikan sama gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama tentunya ada aturan dan tata tertib praktikum teknologi formulasi sediaan cair dan semi solid. Yang kedua ada pembuatan dan evaluasi sediaan sirup. Yang ketiga ada pembuatan dan evaluasi sediaan eliksir. Lalu pertemuan keempat nanti pembuatan dan evaluasi sediaan suspensi. Yang kelima nanti ada proses pembuatan dan evaluasi sediaan emulsi. Dan keenam nanti proses pembuatan sediaan krim. Lalu dilanjutkan lagi dengan pertemuan ketujuh yaitu pembuatan dan evaluasi salep. Lalu bisa juga nanti ditambahkan pembuatan dan evaluasi sediaan pasta. Yang kesembilan pembuatan dan evaluasi sediaan gel, dan yang ke-10 proses pembuatan dan evaluasi sediaan suppositoria. Nah, nanti biasanya di pertemuan terakhir atau biasanya digunakan sebagai UAS ya. Nah, nanti kita disuruh membuat suatu produk ya dari salah satu dari beberapa sediaan yang pernah kita buat atau kita praktekkan ya teman-teman. Itu mulai dari formulanya, lalu proses pembuatannya, wadah dan packagingnya juga gitu ya teman-teman. Nah, nanti biasa ditambahkan dengan bahan promosi, bisa brosur atau poster, biasanya seperti itu ya. Ya, lalu untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada aturan dan tata tertib praktikum teknologi formulasi sediaan cair dan semi solid. Kemampuan akhir yang direncanakan pada subpokok pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui aturan dan tata tertib praktikum teknologi formulasi sediaan cair dan semi solid. Untuk materi pembelajarannya yang pertama pasti kontrak perkuliahan ya, entah itu teori maupun praktikum. Dalam suatu perkuliahan pasti ada kontrak perkuliahan. Nah, nanti di situ akan dibahas proses praktikumnya ya, lalu juga ada evaluasinya, tugasnya gitu ya. Ya, karena nanti untuk evaluasi dan tugas itu bisa beragam ya. Contohnya nanti bisa dari pretest maupun posttest, bisa juga dari laporan sementara dan laporan akhir, bisa juga dari kuis tertulis gitu ya, kuis secara teori, ataupun mungkin dari proses pengerjaan maupun praktikumnya gitu ya teman-teman. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Lalu juga nanti ada kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa ya. Nanti yang akan kita bahas tentunya di dalam aturan dan tata tertib dalam praktikum formulasi sediaan semi solid dan cair ini ya. Contohnya seperti apa saja yang harus dibawa sebelum praktikum ya, apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang harus dipelajari, lalu mungkin dari pakaian yang kita gunakan ya, atau alat pelindung yang kita gunakan nantinya, lalu juga ketentuan masuknya harus berapa menit sebelum praktikum dimulai, selesainya nanti harus membersihkan meja praktikum atau ruangan gitu ya. Dan juga nanti biasanya pembagian menjadi kelompok-kelompok kecil gitu ya teman-teman. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas yaitu pembuatan dan evaluasi sediaan sirup. Kemampuan akhir yang direncanakan pada sub pokok pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu membuat rancangan dan mempraktekkan proses formulasi, pembuatan dan evaluasi sediaan sirup. Untuk materi pembelajarannya diskusi rancangan formulasi dan pembuatan dan evaluasi sediaan sirup. Nah, biasa di pertemuan ini nanti kalian akan diminta untuk menyiapkan satu formula ya yang bisa kalian ambil atau gunakan sebagai dasar, yaitu dari jurnal penelitian ya teman-teman. Ya, setelah itu nanti kalian akan diskusikan biasanya presentasi ya per kelompok. Nah, nanti setelah presentasi formulanya dirasa masuk akal gitu ya, maka nanti bisa kita lanjutkan untuk proses pembuatannya. Ya, nanti di proses pembuatan itu kalian ada proses pelarutan atau mixing ya. Setelah itu nanti kalian siapkan wadah
untuk proses fillingnya ya teman-teman. Nah nanti kalau di sini kalian harus siapkan itu biasanya kertas saring atau kain saring ya. Selain itu juga nanti kalian butuh botol ya. Iya, botol sirup itu ya biasanya teman-teman. Nah setelah itu nanti kalian akan melakukan evaluasi sediaan sirup. Nah evaluasi ini untuk sediaan cair pada umumnya itu hampir sama saja ya, mulai dari mungkin uji penetapan kadarnya atau organoleptisnya ya. Setelah itu nanti ada uji kekentalan, viskositas, lalu ada uji volume terpindahkan ya teman-teman. Ya, lalu untuk pertemuan selanjutnya kalian akan melakukan pembuatan dan evaluasi sediaan eliksir. Diharapkan dalam subpokok pembelajaran ini kalian bisa membuat rancangan dan mempraktekkan formulasi, pembuatan dan evaluasi sediaan eliksir. Iya, eliksir dengan praktikum yang pertama tadi ya, yaitu sirup itu hampir sama saja karena masih dalam satu bentuk sediaan ya, yaitu sediaan larutan. Nah, nanti untuk materi pembelajarannya yaitu diskusi rancangan formulasi serta pembuatan dan evaluasi sediaan eliksir. Ya, nanti mungkin dari formulanya yang agak berbeda ya teman-teman dari sirup, tetapi untuk pembuatan dan evaluasinya itu nanti sama saja ya. Nah, lalu pada praktikum kita selanjutnya yaitu proses pembuatan dan evaluasi sediaan suspensi. Kemampuan akhir yang direncanakan pada subpokok pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu membuat rancangan dan juga mempraktekkan formulasi, pembuatan dan evaluasi sediaan suspensi. Untuk materi pembelajarannya yaitu diskusi rancangan formulasi dari suspensi yang tentunya kalian sudah dapatkan dari jurnal penelitian ya. Setelah itu masuk ke dalam proses pembuatan dan evaluasi sediaan suspensi. Iya, untuk bahan yang kalian siapkan itu nanti tergantung dari formula yang kalian pakai ya. Setelah itu untuk alatnya dan wadahnya hampir sama seperti alat untuk sediaan sirup atau eliksir tadi ya. Tapi nanti kalian harus membawa botol ekstra kalau kalian melakukan proses pembuatannya dengan metode pencampuran di dalam botol ya. Tapi kalau tidak berarti nanti kalian pakai mortir dan stamper. Nah nanti kalian coba mendispersikan ya, mendispersikan zat aktif untuk menjadi korpus suspensi ya. Ya, setelah terbentuk suspensi baru kalian tambahkan dan add-kan dengan pelarut atau aquades biasanya ya teman-teman. Lalu untuk evaluasinya hampir sama ya dengan sediaan sirup, tetapi nanti untuk uji viskositas atau kekentalannya sedikit berbeda teman-teman, karena dari proses pengujian viskositasnya bisa menggunakan alat yang berbeda karena suspensi nanti kebanyakan akan mengikuti sifat aliran non Newtonian ya. Nah nanti kalian menggunakan rumus non Newtonian juga tentunya. Lalu selanjutnya ada praktikum pembuatan dan evaluasi sediaan emulsi. Ya, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu membuat rancangan dan mempraktekkan formulasi, pembuatan dan evaluasi sediaan emulsi. Untuk materi pembelajarannya hampir sama seperti yang suspensi tadi, cuma nanti yang kita buat yaitu sediaan emulsi ya. Nah, nanti di sini yang wajib dibawa yaitu sama juga ya, bawa botol sirup itu ya teman-teman. Lalu nanti biasanya pembuatannya itu dengan menggunakan mortir dan stamper ya. Nah nanti di sini kalian harus perhatikan untuk proses penyatuan antara fase minyak dengan fase airnya ya, atau kita sebut dengan koloid. Nah nanti pada proses pembuatan korpus emulsi harus diperhatikan apakah masih memisah atau tidak gitu ya.
atau bahkan nanti bisa pecah setelah di-add-kannya. Jadi nanti hati-hati juga ketika kita meng-add-kan. Iya, lalu untuk evaluasinya sama ya seperti sediaan suspensi atau sirup, tetapi yang berbeda sama juga yaitu di proses, iya, yaitu di pengujian viskositasnya ya. Kalau emulsi nanti non Newtonian juga, tetapi nanti bisa jenis yang berbeda dari suspensi ya teman-teman. Iya, lalu selanjutnya, oh ya, kalau kalian masih belum tahu atau mungkin sudah lupa ya untuk sifat aliran atau tipe aliran, nanti bisa klik pada sebelah kanan atas ini ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya yaitu kalian praktikum pembuatan dan evaluasi sediaan krim. Ya, kalau tadi kita sudah membuat sediaan larut liquid ya. Nah, sekarang kita membuat sediaan semi liquidnya atau semi solid. Ya, kemampuan akhir yang direncanakan pada sub pokok pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu membuat rancangan dan mempraktekkan formulasi, pembuatan dan evaluasi sediaan krim. Untuk materi pembelajarannya yaitu kita diskusi dulu tentang formula yang akan kita buat, tentunya sediaan krim. Lalu kita melakukan proses pembuatan. Ya, di sini nanti kita melakukan mixing ya. Lalu evaluasi sediaan krim. Ya, untuk evaluasi sediaan krimnya agak berbeda ya dari yang sediaan liquid tadi ya teman-teman. Dimana nanti yang pertama yaitu ada organoleptis, lalu nanti ada uji kekentalan atau viskositas ya. Setelah itu nanti ada daya lekat, daya sebar, lalu juga mungkin dari nanti ada uji homogenitas ya. Ya, lalu jangan lupa kalau di sini nanti kalian sediakan pot salep atau tube ya, tube salep krim gel untuk kita filling, untuk wadah untuk proses fillingnya nanti ya teman-teman. Iya, lalu setelah itu kita akan membuat sediaan semi solid liquid, sediaan semi solid lainnya yaitu salep. Ya, untuk sediaan salep ini kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu membuat rancangan dan mempraktekkan formulasi, pembuatan dan evaluasi sediaan salep. Iya, oh ya, untuk mungkin alat dan bahan yang kalian butuhkan atau yang biasa disuruh bawa sendiri itu yaitu bisa tube atau pot salep ya. Setelah itu nanti mungkin kalian disuruh bawa sudip ya, sudip film itu ya yang tipis elastis. Nah, lalu materi pembelajarannya hampir sama dengan sediaan semi solid yang krim tadi ya teman-teman. Lalu untuk proses evaluasinya pun juga sama saja ya. Lalu selanjutnya ada pembuatan dan evaluasi sediaan pasta. Kemampuan akhir yang direncanakan pada subpokok pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu membuat rancangan dan mempraktekkan formulasi, pembuatan dan evaluasi sediaan pasta. Untuk materi pembelajarannya juga hampir sama seperti praktikum kita membuat sediaan semi solid sebelumnya ya. Nah, nanti mungkin yang berbeda di sini yaitu dari viskositasnya ya teman-teman. Karena pasta sudah pasti harus lebih agak ke arah elastis ya teman-teman, atau lebih agak kental, viskositasnya lebih tinggi dibanding sediaan semi solid yang sebelumnya tadi ya, krim dan salep tadi. Nah, untuk evaluasinya juga sama saja ya seperti evaluasi pada sediaan semi solid yang sebelumnya kita pernah lakukan. Setelah itu nanti kita buat sediaan gel.
Iya, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu membuat rancangan dan mempraktekkan formulasi, pembuatan dan evaluasi sediaan gel. Untuk materi pembelajaran, lalu alat dan wadah yang kita butuhkan juga sama seperti pada praktikum semi solid lainnya. Untuk evaluasinya pun sama ya teman-teman. Nah, mungkin dari proses pembuatannya ya. Kalau gel itu kan biasanya menggunakan basis suspensi ya kalau tidak salah. Dan juga nanti biasanya kita buat sediaan gel ini dengan basis yang pada umumnya yaitu hidrogel. Iya, biasanya seperti itu. Nanti coba kalian coba cari jurnal penelitian ya tentang pembuatan hidrogel. Iya, lalu yang selanjutnya yaitu pembuatan dan evaluasi sediaan suppositoria. Untuk kemampuan akhir yang direncanakan pada subpokok pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu membuat rancangan dan mempraktekkan formulasi, pembuatan dan evaluasi sediaan suppositoria. Untuk materi pembelajarannya yang pertama pasti diskusi rancangan formulasi, lalu kita mulai melakukan proses pembuatan. Oh ya, nanti biasanya pembuatan ini basisnya ya biasanya kita lelehkan terlebih dahulu ya nanti. Jadi harus hati-hati juga sama seperti pembuatan semi solid lainnya yang kita butuh melelehkan ya. Biasanya kalau pakai twin dan span itu ada yang bentuk sediaan padat gitu ya. Nah, itu nanti kita harus melelehkan terlebih dahulu. Iya, lalu untuk suppositoria ini nanti biasanya setelah kita buat, kita mixing, kita masukkan di alat cetaknya ya. Alat cetak suppositoria biasanya dari aluminium atau dari besi ya. Nah, nanti setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas atau lemari es biasanya ya. Ya, setelah itu nanti kita lakukan evaluasi sediaan suppositoria. Nah, nanti kalau di sini ada keseragaman bentuk, warna, bobot gitu ya kalau di suppositoria. Lalu juga ada pengujian kekerasan juga ya. Jadi berapa nanti kekerasan suppositoria yang sudah kita buat ya teman-teman. Iya, jadi kurang lebih seperti itu apa yang kita praktekkan ya, apa yang kita tempuh dalam mata kuliah praktikum teknologi formulasi sediaan semi solid dan cair atau liquid ya. Ya teman-teman, untuk UASnya biasanya nanti kalian bisa berupa teori ya, tes tertulis ataupun praktikum atau membuat sediaan. Iya, jadi sampai di sini kalian tentunya sudah mengerti ya apa saja yang harus kalian siapkan, apa saja yang harus kalian perbuat gitu ya untuk praktikum ini. Tentunya saya harapkan dengan ini kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya tentunya dan lebih siap untuk menempuh mata kuliah praktikum ini. Oke, sampai di sini mungkin kalau kalian masih ada yang mau request, tanya atau ada yang kurang jelas atau mungkin mau saran menambahkan praktikum di tempat kalian mungkin bisa langsung tulis pada kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.